Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Olivina Wasa Pratiwi dengan NIM 2012-9185. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai gaya kepemimpinan. Langsung saja kita membahas mengenai apa itu sih gaya kepemimpinan. Bagi orang-orang human research atau HR, pasti sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun bagi kita, istilah gaya kepemimpinan atau leadership style adalah hal yang baru. Berikut beberapa pengertian kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Gaya kepemimpinan didefinisikan sebagai pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Yang kedua, menurut Miftah Toha pada buku Kepemimpinan dan Manajemen, menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Yang ketiga, menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah Lutans dalam bukunya Organizational Behavior mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi anggota atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Yang kelima adalah menurut Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, memberikan definisi gaya kepemimpinan sebagai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam menurut Mulyadi dan Rifai dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, menerapkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola pikir atau pola perilaku dan pola strategi yang disukai yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan. Baiklah, kita langsung masuk mengenai jenis-jenis gaya kepemimpinan. Menurut teori Pat Goal, jenis-jenis gaya kepemimpinan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kepemimpinan direktif. Tipe gaya kepemimpinan ini sangat model kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan direktif ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua adalah kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan tetap masih berada pada dirinya. Yang keempat adalah kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menerapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan pada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan yang secara baik. Baiklah, kita langsung masuk mengenai indikator gaya kepemimpinan. Jika berbicara mengenai indikator, maka ada hubungannya dengan alat ukur. Alat ukur gaya kepemimpinan itu menurut Saigian adalah dalam bukunya Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja terbagi menjadi 7 bagian indikator. Yang pertama adalah iklim saling percaya. Hubungan seorang pemimpin dan bawahannya saling diharap-harapkan adalah suatu hubungan yang menumbuhkan iklim atau suasana saling mempercayai. Keadaan seperti ini akan menjadi suatu kenyataan apabila di pihak pemimpin memperlakukan bawahannya sebagai manusia yang bertanggung jawab dan pihak lain bawahannya dengan sikap mau menerima kepemimpinan di atasnya.
Yang kedua adalah penghargaan terhadap ide anggota. Seorang pemimpin akan memberikan penghargaan terhadap ide dari anggotanya, akan dapat memberikan nuansa tersendiri bagi para bawahannya. Seorang anggota akan memiliki semangat dan mencapai ide-ide yang positif demi pencapaian tujuan organisasi pada organisasi di mana ia bekerja. Yang ketiga adalah memperhitungkan perasaan para bawahan. Dari sini dapat dipahami bahwa perhatian pada manusia merupakan visi manajerial yang mendasarkan pada aspek kemanusiaan dari perilaku seorang pemimpin. Yang keempat adalah perhatian pada kenyamanan kerja bagi para bawahan, hubungan antara individu dan kelompok, dan akan menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu. Dari harapan-harapan ini akan menghasilkan peranan-peranan tertentu yang harus dimainkan. Sebagai orang yang harus memainkan, pemimpin sementara lainnya memainkan peranan sebagai bawahan. Dalam hubungan tugas keseharian seseorang, pemimpin harus memperhatikan pada kenyamanan kerja bagi para bawahannya. Yang kelima adalah memperhatikan kesejahteraan bawahannya. Pada dasarnya, seorang pemimpin akan berfungsi, kepemimpinannya akan selalu berkaitan dengan dua hal penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan dengan tugas. Yang keenam adalah memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dan menyelesaikan tugas-tugas yang dipercaya padanya. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin memang harus senantiasa memperhatikan faktor-faktor apa saja yang menimbulkan kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan akan tercapai. Dan yang ketujuh adalah pengakuan atas status para anggota organisasi secara tepat dan profesional. Pemimpin dalam berhubungan dengan anggotanya perlu mengakui dan menghormati status yang disandang anggotanya secara tepat dan profesional. Pengakuan atas status para anggota secara tepat dan profesional menyangkut sejauh mana para anggota dapat menerima dan mengakui kekuasaannya dalam menjalankan kepemimpinan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi gaya kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.